Sebelum masuk videonya, yuk support channel ini dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you very much for watching this video. And hari ini kita akan ngebahas materi tentang PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21 dan bagaimana cara perhitungannya? Kita akan ngebahas di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Firdaus Salam dan saya adalah seorang sarjana ekonomi dan saya sebelumnya juga pernah mengikuti brevet pajak A dan B. Terima kasih pengenalannya. Langsung saja ke videonya. Oke, langsung aja ke materinya. Apa itu PPh pasal 21? Jadi PPh pasal 21 adalah sebuah pajak yang subjek pajaknya itu adalah orang pribadi dalam negeri. Jadi hanya orang-orang pribadi yang mendapat penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan dari pemotongan yang merupakan subjek pajak. Jadi contoh-contohnya apa aja sih? Kayak pegawai PNS, pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorium, dan penerima upah. Jadi, walau kalian hanya penerima pensiun, kalian tetap dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Jenderal Pajak. Dan objek pajaknya itu apa aja? Objek pajaknya itu berupa gaji, upah harian, satuan, atau borongan, dan penerimaan pensiun teratur ataupun tidak teratur, penerimaan PHK, tunjangan honor dan honorium, biaya lain dari pemberi pekerja berupa natura atau kenikmatan lainnya. Seperti itu. Nah, ada 3 hal penting yang kalian benar-benar harus tahu dari materi ini sebelum kita masuk ke perhitungannya, yaitu yang biasa kita harus tahu itu. Jadi kapan sih jatuh temponya pelaporan dan pembayaran. Jadi dua hal yang berbeda ya. Pelapor dulu baru bayar. Nah, jadi pelaporannya sendiri paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret. Nah, untuk pembayarannya itu kapan? Untuk pembayarannya itu sebelum SPT tahunan PPh dilaporkan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, cara penyampaian SPT PPh-nya, PPh 21 ini gimana sih caranya? Nah, kita bisa datang langsung ke KKP atau KP2KP. Nah, kalau kita nggak bisa datang ke sana secara langsung, kita bisa langsung online aja, kayak gitu. Jadi ada fasilitas online yang bisa kita gunakan seperti Everlink atau eForm atau ASP. Nah, kalau kita juga nggak bisa nih ngegunain internet, kayak gitu, kita lagi nggak ada internet untuk nge-online-nya dengan aplikasi online, kita bisa gunain jasa pos atau jasa ekspedisi seperti itu. Nah, terus sanksinya apa aja? Jadi kalau kita melakukan keterlambatan atau tidak membayar atau salah bayarnya itu apa aja? Nah, untuk bunga keterlambatan itu sekitar 2% per bulan dari pajak yang harus dibayarkan. Jadi hanya 2% per bulannya. Nah, itu kan tapi lumayan juga ya kalau kita harus bayar denda seperti itu karena ketidaktahuan kita. Nah, yang kedua, denda keterlambatan atau tidak lapor SPT itu sebesar 100.000. Jadi kita kalau tidak melaporkan itu denda langsung 100.000. Nah, untuk tidak menyampaikan SPT atau penyampaiannya tidak benar itu kena sanksi pidana seperti itu. Nah, ini ada 5 tahap penghitungan PPh pasal 21 yang benar-benar teman-teman harus pahami karena ini akan cukup urgent karena nanti akan berkaitan dengan perhitungan kita. Jadi kalau teman-teman udah hafal ini, itu lebih gampang itu untuk kita mengerti untuk perhitungannya. Jadi 5 tahap ini pertama itu kita harus mencari penghasilan bruto per bulannya. Jadi itu namanya ada penambah, nanti ada penambah. Ada apa-apa aja penambahnya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dan yang kedua, cari penghasilan neto per bulannya. Nah, itu di sana ada pengurang, nanti kita kurangin pengurang, ya pasti pengurangan gitu. Yang ketiga, cari penghasilan neto per tahun. Nah, jadi kalau udah tahu per tahunnya nih, itu dikali 12 bulan. Jadi dari hasil itu kita kali 12 bulan. Nah, setelah itu kita cari PKP. PKP itu dikurang dari PTKP. Nah, apa sih PKP dan PTKP itu? Nanti kita bahas di slide selanjutnya.
Yang kelima, ketentuan berapa pajak dan yang terhutang dikali pasal 17. Jadi tarif pajaknya ini ditentukan oleh pasal 17 ya. Jadi nanti kita akan menentukan berapa besarnya tarif itu sesuai dengan pasal 17. Oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Penambahan dan pengurangan. Nah, tadi sebelumnya kita udah ngebahas kan tentang ada yang nambah, ada yang ngurang dari hasil bruto kita. Nah, penambahnya itu apa aja yang secara umum? Secara umum itu penambah ada tunjangan istri, ada tunjangan anak, dan ada tunjangan fungsional. Jadi biasanya 3 hal ini yang bakal jadi penambah penghasilan kita, dihitung menjadi penambah penghasilan kita. Nah, untuk pengurangnya apa aja? Pengurangnya itu ada yang paling pentingnya, ada biasanya yang paling sering dilupain orang itu ada biaya jabatan. Karena sesuai peraturan Kementerian Keuangan, biaya jabatan ini bisa dikurang itu 5%, maksimal per bulannya itu 500.000 dan maksimal untuk per tahunnya itu 6 juta rupiah. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada lebih dari 500.000 itu tetap dihitung 500.000, dan kalau per tahunnya lebih dari 6 juta tetap dihitung 6 juta, seperti itu. Nah, ada lagi iuran pensiun. Yang ketiga ada iuran jaminan hari tua yang ditanggung oleh karyawan. Jadi kalau ditanggung oleh perusahaan gimana? Kalau ditanggung oleh perusahaan itu tidak dihitung sebagai pengurang, begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, yang nanti fungsinya adalah mengurangi pajak kita yang harus kita bayar. Jadi seperti potongan gitu, karena kita sudah mempunyai beban seperti anak dan istri, seperti itu. Kan orang yang semakin punya anak yang banyak itu kan otomatis punya kebutuhan keluarga dan biaya hidup yang lebih besar. Jadi pemerintah membantu kita dengan PTKP ini, seperti itu. Nah, PTKP itu seperti bisa dilihat di tabel ini, bahwa PTKP pria, ada yang pria yang lajang atau pria yang sudah kawin, itu berbeda. Nah, teman-teman bisa ngeliat di tabel itu, tapi kalau saya lebih suka, kurang suka ngapalin tabel itu karena terlalu banyak. Saya lebih suka dengan perhitungan seperti ini, mengapalkannya dengan cara yang seperti ini nih. Orang pribadi itu 54 juta, ingat aja orang pribadi 54 juta, jika dia sudah kawin ditambah 4.500.000, dan misalkan istri dan suami istri ini dia sama-sama seorang yang orang wajib pajak. Nah, penghasilan ini ingin digabung, nah jadi pembayarannya digabung jadi satu, otomatis ditambah 54 juta, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia punya anak, sudah menikah dan punya anak, itu maksimal yang dihitung adalah 3 anak aja. Jadi walaupun misalkan dia punya anak lebih dari 3, tetap dihitung 3. Nah, tambahan PTKP-nya untuk satu orang anak itu 4.500.000 rupiah, seperti itu. Nah, sini ada contoh perhitungannya. A dan D suami istri penghasilan digabung. Nah, mempunyai 2 anak. Berapa PTKP-nya? Nah, teman-teman bisa ngitung, nanti bisa komen di bawah. Nah, dari perhitungan ini, jadi orang pribadi digabung, otomatis tambah. Nah, dia sudah kawin, ditambah lagi, dan 2 anak. Ingat, cuma 2 anak ya. Oke, dan ini juga termasuk urgen karena baik banget yang teman-teman saya itu yang kesalahan di sini. Jadi mereka karena ketidaktahuannya, jadi PTKP-nya itu dihitung tidak punya anak, padahal dia sudah punya anak 2, tanggungan 2 kayak gitu. Nah, dan ada lagi satu pertanyaan, bagaimana misalkan dia punya istri lebih dari 1? Nah, kalau misalkan dia punya istri 3, misalkan contoh, yang dihitung tetap cuma 1. Hanya 1 orang istri yang bisa dihitung untuk pengenaan PTKP ini. Jadi istri yang 2 ini tidak dihitung jadi sebagai PTKP-nya, penambang PTKP-nya. Oke, selanjutnya tarif pajak pasal 17. Apa sih fungsinya dari tarif pajak pasal 17 ini? Nah, tarif pajak ini untuk menentukan berapa besarnya nanti pajak yang kita pasal 21 yang akan kita bayarkan. Jadi di sini ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, dan lapisan 4. Maksimal lapisan 4. Jadi untuk penghasilan dari 0 sampai dengan 50 juta nanti akan dikenakan pajak
sebesar 5%. Dan setelah sudah dikurang, misalkan 60 juta. Jadi dia tuh dikurang dulu 50 juta itu, maksimalnya tuh 50 juta. Jadi dia nggak kena ke lapisan kedua. Nah, lapisan kedua itu 50 juta sampai 250 juta. Nah, kan tadi misalkan contohnya 60 juta ya, sudah dikurang 50 juta. Nah, yang masuk ke lapisan kedua itu bukan 60 juta lagi, tapi hanya 10 juta, sisa dari pemotongan dari lapisan pertama, seperti itu. Nah, lapisan kedua ini 50 juta sampai 250 juta. Kenanya 15%. Dan lapisan ketiga 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%, dan 50 juta sampai selanjutnya itu dikenakan 30%. Jadi ini lapisan ya, bukan pergandaan kayak gitu. Jadi kalau sudah kena lapisan 1 dikurang, sisanya itu baru kena lapisan kedua kayak gitu. Nah, di sini saya juga mempunyai sebuah contoh kasus yang kita bakal kerjain bareng-bareng. Nah, Tuan Firdaus, sarjana ekonomi, seorang pegawai memiliki NPWP dengan gaji pokok pada bulan Mei 2024 sebesar 15 juta rupiah, tunjangan istri 10% sebagai ibu rumah tangga, ingat ya, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional 4 juta, iuran pensiunnya 4,75%. Statusnya kawin dengan 2 anak, asumsi bulan Januari sampai bulan Desember bekerja penuh. Jadi kita hitung per tahun full. Nah, ini perhitungan Tuan Firdaus. Tahap 1, ini kan tadi ingat gak yang kata kita ada 5 tahap? Ada pengurangan, penambah, pengalihan per tahun. Nah, itu nyari PKP-nya, terus baru dimasukin ke pasal 17. Jadi ada 5 tahap itu, jangan sampai lupa. Tahap 1, gaji pokoknya kita hitung dulu 15 juta, ditambah tunjangan istri 10%, 10% dari 15 juta 1.500.000. Tunjangan anaknya 2% kali 2 itu berarti 600.000 karena satunya anaknya itu 300.000. Tunjangan fungsional 4 juta. Jadi total penghasilan brutonya itu sekitar 16.500.000. Nah, itu tahap 1. Tahap 1 itu penambah, ya kan? Tahap 2, pengurang. Tahap pengurang itu biaya tambahan jabatan 5%, sekitar 500.000. Nah, kenapa 500.000? Kenapa enggak 825.000? Kenapa? Masih ingat? Karena tadi kita bahas bahwa pengurangnya itu maksimal 500.000 per bulan dan maksimal per tahun 6 juta. Jadi di sini cuma 500.000 seperti itu. Untuk biaya pensiunnya 4,75%. Jadi 783.750 rupiah. Jadi total pengurangnya itu sekitar 1.283.750.500 rupiah. Penghasilan neto per bulan. Ini udah masuk tahap 3. Ingat tahap 3 itu kita kali 12. Jadi ini kan totalnya tadi 16.500.000 yang pertama ini. Nah, dikurang sama total pengurangnya sekitar 1.283.750 dikurang sama dengan 15.216.250 rupiah. Nah, jadi penghasilan neto setahunnya tinggal dikali 12 saja dan menghasilkan 180.599.095 rupiah. Seperti itu. Jadi kita kaliin jadi 12 bulan per tahun gitu ya. Nah, kalau udah kita pertahunin, nah kita masuk ke tahap selanjutnya itu mencari PKP-nya. PKP itu dikurang dari PTKP yang tadi yang punya anaknya istrinya dikurang, ditambah kalau misalkan anaknya punya 2 anak berarti ditambah berapa? 9 juta. Misalkan digabung dengan istrinya ditambah 54 juta kayak gitu. Jadi total karena dia ini PTKP-nya K2, jadi totalnya itu 67.500. Jadi tinggal PKP-nya itu neto dikurang PTKP. Nah, ini penghasilan neto yang dia tadi yang di atas yang udah kita kali per 12 bulan. Jadi per tahun 1 tahun itu yang 182.590 ini dikurang dengan 100
dikurang dengan 67.500 menghasilkan 115.095.000 rupiah. Itu tahap 4. Nah, kita masuk ke tahap 5. Itu kita masuk ke pasal 17 dengan tarif pajak pasal 17. Nah, jadi kita punya 115.095.000 kan di sini ya. Nah, PTKP yang pertama di tahap awal ini, di tahap awal 0 sampai 50 juta itu kena 5%. Jadi kena potongan sekitar 2.500.000. Nah, untuk tahap yang kedua, lapis 2. Jadi itu ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4. Lapis yang kedua dia kena karena masih ada lebihnya, lebih dari 50 juta. Dia kena lapis kedua 15%, lapis 2 itu, tapi tidak memotong 115 juta lagi. Dia hanya dipotong 60 juta karena sudah dipotong 50 juta yang sebelumnya. Jadi yang 50 juta sebelumnya itu udah dipotong pajak yang 5%, dan selanjutnya sisanya dari potongan 50 juta itu masuk ke sisakan 65 juta. Dia tuh kenanya yang pasal yang 15% ya. 9.764.250 rupiah seperti itu. Nah, jadi hasilnya ini baru ditambahkan. Jadi 2 juta ditambah 9 juta sekitar 12.264.250 rupiah. Nah, ini dibagi 12. Nah, karena kita kan mau mencari per bulannya, biaya per bulannya berapa pembayarannya. Untuk pembayaran per bulannya itu sekitar, kalau kita bagi 12 itu jadi sekitar 1.220.020 rupiah. Seperti itu. Karena ini kita sulit untuk membayar 20 rupiah, nggak mungkin ya kan kita bayar 20 rupiah, ada 20 rupiahnya. Nah, jadi itu hasilnya kita pembulatkan jadi 1.022.000 rupiah. Nah, ini ada satu soal terakhir, teman-teman bisa dikerjakan kalau teman-teman ingin mengerjakan soal ini untuk melatih diri teman-teman. Terima kasih untuk menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata atau salah perhitungan. Teman-teman bisa di komen aja di video ini buat saran buat saya, dan terima kasih untuk telah menonton video ini. Saya harap ucapan saya cukup sopan dan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.